Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Pia Mediana dapat kembali menjumpai Anda dalam Tajam Dialog. Pemirsa, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 39 tahun 2014, 29 Juni ditetapkan sebagai Hari Keluarga Nasional atau Harganas. Peringatan Harganas yang sudah dilakukan sejak tahun 1993 ini selalu menjadi ajang sosialisasi dan optimalisasi fungsi keluarga di Indonesia. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh Pemkab Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Jember bersama melakukan kolaborasi, sinergi dan juga akselerasi dengan sejumlah stakeholder untuk mencanangkan program J-Bangga atau Jember Membangun Melalui Keluarga. Lalu bagaimana wujud layanan yang diberikan dalam program tersebut? Selengkapnya akan kita bahas dalam Tajam Dialog bersama saya, Pia Mediana. Pemirsa, saat ini tentunya saya tidak sendiri, sudah dibersamai oleh 3 narasumber sekaligus untuk memberikan penjelasan terkait program J-Bangga dan bagaimana upaya-upaya untuk penanganan masalah-masalah ataupun problem krusial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Jember. Dan kita sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Kepala DP3 AKB Jember, Bapak Dr. Andes Supri Handoko MM. Apa kabar Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Bia. Sehat selalu tentunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bapak Supri Handoko selalu eksis dalam aktivitas keseharian ya Pak ya? Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Apa yang menjadi fokus kegiatan akhir-akhir ini? Kita fokus pada stunting ya. Stunting ini kan munculnya dari keluarga, Betul. Mbak Bia. Makanya kita di Hari Keluarga yang ke-29 ini kita rangkaikan dengan launching layanan J-Bangga. J-Bangga. Ya, harapan kita setiap perempuan di Kabupaten Jember itu betul-betul berdaya. Berdaya. Setiap anak Kabupaten Jember betul-betul terlindungi dengan baik. Diharapkan ke depan setiap keluarga di Jember harus berkualitas. Wah, itu menjadi cita-cita yang sangat diinginkan oleh semua orang, utamanya di Jember dan Indonesia ya Pak ya. Betul, Mbak Bia. Dan selanjutnya di sebelah Bapak Supri Handoko, ini adalah akademisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember, Ibu Dr. Farida Wahyuning Tias, SKM MKes. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, baik Mbak Bia. Alhamdulillah, ini selalu eksis dalam aktivitas mengajar berarti ya Ibu ya. Ya. Perlu diketahui bahwa Ibu Farida ini merupakan seorang dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember tentunya. Terima kasih telah meluangkan waktunya pada hari ini. Dan di sebelah Ibu Farida, ini adalah pimpinan Garwita Institut Jember, Ibu Nadia Maria Magister Psikologi. Selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang Mbak Pia. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Iya. untuk menjadi ini ya, pendamping masyarakat melalui pasti, Garwita iya. tadi. Iya. Baik. Pemirsa, ini pertama-tama saya akan ke Bapak Supri Handoko tentunya. Pak, peringatan Harganas untuk meningkatkan tentunya, untuk mengingatkan seluruh masyarakat di Indonesia untuk bagaimana peran keluarga ini sangat penting untuk membangun kekuatan demi membangun bangsa dan negara yang kuat tentunya, begitu. Dan spesial pada momen kali ini Pemkab Jember melalui DP3 AKB meluncing J-Bangga atau Jember Membangun Keluarga, begitu. Iya. Boleh Bapak memberikan penjelasan apa sebenarnya bentuk layanan dari J-Bangga tersebut? Oke, Mbak Pia, terima kasih atas kesempatan untuk menjelaskan ini ya. Kita sengaja launching layanan J-Bangga itu dengan harapan bahwa setiap perempuan itu terlayani dengan baik. Jadi dari sisi persoalan apapun, baik perempuan yang sedang bermasalah, perempuan yang sedang ditinggalkan pergi sama suaminya, atau mungkin perempuan yang sedang mengalami menjadi korban KDRT dan lain sebagainya. Harapan kita dia bisa datang ke sini, beliau bisa curhat ke sini, nanti ada psikolognya, ada akademisinya, nanti bisa bersinergi untuk mengatasi persoalan tersebut. Akhirnya ini akan menjadi ringan, persoalannya hilang, maka perempuan akan menjadi fresh kembali, sehingga nampak indah kembali hidupnya.
Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memastikan bahwa dengan layanan J-Bangga ini anak-anak di Kabupaten Jember itu harus terfasilitasi semua hak-haknya. Jadi seperti tadi sudah disampaikan pada Bapak Bupati bahwa anak-anak Jember menyampaikan deklarasi suara anak Jember. Ada 11 poin tadi. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan di sini tempatnya. Nanti di sini akan disiapkan adik-adik dari aktivis forum anak yang sudah kompeten untuk menjadi konselor sebaya atau pendidik sebaya. Setiap anak yang memiliki problematika dalam pribadinya, maka dia curhatnya di situ. Nanti kita siapkan juga dari konseling sebaya yang dari insan genre, konselor sebaya juga dari insan genre. Nanti mereka akan asik untuk berdiskusi dengan teman sebayanya sehingga nggak ada hambatan. Kemudian yang ketiga, yang terpenting memastikan bahwa sejak hari ini yang membangun keluarga baru di Kabupaten Jember, calon suami istri harus memiliki ilmu, pengetahuan, dan keterampilan penyiapan kehidupan berkeluarga. Jadi tidak boleh berkeluarga itu dengan tanpa perencanaan. Betul. Harus betul-betul direncanakan agar ke depan menjadi keluarga yang betul-betul berkualitas. Tadi. Ciri keluarga berkualitas itu yang pertama adalah dia paham tentang pendewasaan usia perkawinan. Jadi untuk perempuan itu usia idealnya adalah 21 tahun. Kurang dari 21 tahun sebaiknya jangan dulu. Karena dari sisi kesehatan reproduksi akan terganggu. Nah ini kehebatan ini akan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat yang nanti bisa datang ke sini. Kenapa harus 21 tahun? Sebelum 20 tahun tulang panggul perempuan belum sempurna. Artinya ukurannya, kepadatannya, dan resiko terhadap proses melahirkannya belum siap. Tapi setelah 21 tahun semua sudah disempurnakan oleh Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan hasil penelitian oleh para ahli. Kemudian yang kedua, bahwa keluarga berkualitas itu harus memiliki ketahanan keluarga yang tangguh. Jadi nanti setelah berkeluarga itu punya balita, dia harus ikut bina keluarga balita untuk pengasuhan tumbuh kembang balitanya agar menjadi balita yang sehat, balita yang menjadi generasi emas di masa depan. Seperti itu Mbak Pia. Kemudian setelah masuk remaja masa kini milenial banget. Kadang-kadang orang tuanya ditinggal, tidak kalah sudah ini kemampuan digitalnya dan lain sebagainya. Maka di sini disiapkan bina keluarga remaja agar orang tua juga belajar bagaimana mengampu tumbuh kembang remaja yang milenial ini tidak ketinggalan zaman seperti itu. Termasuk di sini juga disiapkan kader-kader Center of Excellence yang sudah ahli di bidang lansia. Jadi nanti akan kita fasilitasi. Kita kan calon lansia juga. Kalau Mbak Pia hari ini secantik ini tapi lama-lama juga lansia juga. Kan ya kan? Ilmunya harus disiapkan. Itu tadi ya Pak? Yes, oke. Dalam rangka itu. Kemudian ciri dari keluarga berkualitas yang lain adalah menjalankan 8 fungsi keluarga. Mulai dari fungsi agama, agama apapun yang ada di Indonesia, kalau dijalankan dengan baik di dalam keluarga itu, maka anak-anak akan memiliki bekal agama yang baik. Agama apa saja yang ada di Indonesia itu sudah komitmen sudah. Kemudian yang kedua, sosial budaya. Fungsi sosial budaya harus dilaksanakan juga dalam keluarga. Etika, tata krama, sopan santun, akhlakul karimah kalau dalam bahasa kiai. Seperti itu. Kalau sudah akhlaknya baik, agamanya baik, etika tata kramanya baik, anak Indonesia pasti akan baik. Kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini penting Mbak Nadia. Jangan disangka cinta dan kasih sayang itu kalau tidak dipupuk, dirawat dalam keluarga akan berantakan juga. Itu omong kosong katanya karena cinta kucing rasa coklat. Omong kosong itu bohong, nggak ada buktinya. Nggak ada uang, berantakan, ekonomi nggak bagus kan gitu ya. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi perlindungan. Ini ciri-ciri keluarga berkualitas itu semua terlindungi dengan baik. Jadi bukan HP-nya yang di password biar orang lain nggak bisa lihat, istrinya nggak bisa lihat, suaminya nggak bisa lihat punya istri, anak-anaknya juga nggak bisa lihat punya ibunya. Bukan itu. Jadi perlindungan itu bahwa semua anggota keluarga itu dipastikan aman. Tidak ada yang tertekan. Contoh seperti ini misalnya, kalau kita di kampung, panjenengan mendengar barangkali Mbak Pia,
segera mandi. Nggak mau mandi. Berarti kan pelajaran disiplinnya kan kurang bagus. Setelah diancam, ku bapak tekoi. Gegeri kon mbak bapak, baru mandi lah. Ini nggak boleh sebetulnya. Karena tekanan anak-anak kita harus diajari, dilatih disiplin, etika, tata krama, sopan santun dan lain sebagainya, sehingga pas pada waktunya melakukan sesuatu. Kemudian yang kelima, fungsi kesehatan reproduksi. Setiap yang mau menikah harus tahu, harus perempuan 21 tahun, laki-laki minimal 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Diharapkan laki-laki 25 tahun ini udah cukup kedewasaan. Jadi punya life skill yang mendatangkan penghasilan. Betul. Duit sumber duit gitu loh, Mbak. Untuk menafkahi keluarga. Nggak ada duit, berantakan nantilah itu kan. Makanya 25 tahun seperti itu. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi ekonomi. Ekonomi ini sangat penting. Harus ada penghasilan, pendapatan keluarga harus ada. Banyak orang berantakan hanya karena kesulitan ekonomi seperti itu. Kemudian yang ke-7 adalah fungsi pendidikan. Sangat penting. Pendidikan yang pertama dan utama, walaupun ada budekan yang di kampusnya udah luar biasa, tanpa pendidikan pertama dan utama, maka anak-anak kita kondisinya akan tidak sebaik yang kita harapkan. Betul. Itu kan? Bahkan kalau menurut para kiai, para ustadz mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Perempuan adalah, ibu adalah sekolah yang pertama. Tidak ada sekolah yang lebih awal dari sekolah seorang ibu ke ibu. Itu. Kemudian yang ke-8 adalah fungsi kelestarian lingkungan. Ini sangat penting. Anak kecil harus sudah diajari membuang sampah jangan sembarangan. Mulai dari rumah dikasih plastik mungkin atau tempat apa yang khusus untuk nanti sampahmu taruh di sini. Sampahmu tanggung jawabmu. Nanti bawa pulang taruh di tempat sampah. Ini bisa berantakan ini gara-gara orang tidak tanggung jawab terhadap sampahnya. Betul. Iya kan seperti itu. Ini sangat penting. Itu fungsi yang ke-8. Fungsi dari keluarga. Fungsi keluarga. Ciri-ciri keluarga berkualitas itu menjalankan seperti itu. Baik Bapak. Jadi memang ada 3 program atau layanan unggulan dalam J Bangga ini. Yang pertama J Perempuan Berjaya, kemudian J Keluarga Berkualitas, dan anak yang perlindungan anak. Anak yang dilindungi, begitu. Betul. Jadi ada 3 layanan utama dalam J Bangga kali ini. Untuk teknis pembukaan layanan tersebut bagaimana Bapak? Jadi kita kan punya agent di 31 kecamatan. Kita punya pendamping keluarga jumlahnya 5.625 orang. Jadi mereka dibekali dengan J Bangga ini, layanan perempuan, layanan anak, juga layanan keluarga berkualitas. Mereka menjadi penerus informasi. Jadi seperti yang kita lakukan hari ini tadi, kita bekerja sama dengan provider dari ini yang bisa broadcast. Jadi satu informasi langsung masuk ke nomor handphonenya 5.625 orang itu. Diharapkan mereka menginformasikan kepada keluarga-keluarga yang didampingi, dan ketika menemukan persoalan, ketika menemukan masalah, maka dia diharapkan bisa segera untuk berkomunikasi dengan kita dan mendapatkan layanan seperti yang dia harapkan. Harapan kita seperti itu. Jadi banyak sekali kolaborasi yang dilakukan dengan pihak-pihak luar, termasuk pasti. Jaringan tadi, telekomunikasi untuk membantu mempermudah penyampaian informasi layanan ya Pak ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Supri Handoko yang sekilas tadi memberikan penjelasan terkait pelayanan program J Bangga dan juga 8 fungsi keluarga tadi. Nah ini karena Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun ini mengangkat tentang pencegahan stunting yang paling menjadi tema utama pada hari ini. Saya mau ke Ibu Farida Wahyuning Tias. Nah, terkait masalah stunting yang menjadi problem krusial di Indonesia, bahkan khususnya di Jember ini, Bu, bagaimana penilaian dari sudut pandang seorang Ibu Farida selaku akademisi di Fakultas Kesehatan Masyarakat? Ya, baik. Kalau berbicara stunting itu adalah salah satu masalah gizi ya yang masih dihadapi di Indonesia yang dampaknya sangat luar biasa. Mungkin kalau orang melihat stunting itu hanya sekedar pendek saja gitu ya, tapi ternyata dampaknya itu luar biasa gitu ya. Mulai dari nanti dia besarnya mungkin ya untuk akses terhadap ekonomi itu akan rendah karena ada beberapa pekerjaan yang harus ada target tinggi badan nih kan gitu ya. Jadi kemungkinan besar anak stunting tidak akan sampai ke sana. Ya, kemudian juga
stunting itu mempengaruhi kecerdasan. Jadi anak stunting itu besar kemungkinan dia tidak akan bisa bagus sekolahnya. Ya, kalaupun sekolah ya udahlah gitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu kan dampaknya luar biasa. Artinya sumber daya manusia kita gitu ya, itu akan terugikan gitu ya. Entah akan jadi apa Indonesia kalau tetap menghadapi stunting ini. Kemudian artinya dia akan menjadi orang dewasa yang mempunyai status sosial ekonomi yang rendah. Artinya lagi keluarga yang akan tercipta itu juga akan tidak bagus gitu ya. Seperti Pak Supriyandoko tadi sampaikan bahwa fungsi keluarga kan juga bagaimana ketahanan di dalam rumah tangga gitu ya. Kalau nggak ada ekonomi ya berantakan semua kalau kata Pak Supriyandoko gitu. Nah itu juga penting ya. Kemudian selanjutnya bagaimana nantinya gitu ya anak stunting ini berisiko untuk obesitas. Kita tahu kalau ada obesitas gitu ya, resiko terhadap penyakit degeneratif itu tinggi dan itu menjadi beban negara gitu ya. Jadi yang dirugikan kalau ada keluarga yang menghasilkan anak stunting gitu ya, ruginya itu nggak cuma rugi di keluarga aja, ya berarti rugi di masyarakat, rugi di negara juga. Nah itu kenapa sangat penting gitu ya untuk mencegah stunting ini. Jadi banyak sekali dampak yang dihasilkan, Betul, tidak hanya pada iya. bidang kesehatan, tapi juga Betul. sosial, ekonomi, bahkan negara pun bisa turut dirugikan Iya, ya Ibu ya. betul Terus sekali. sebenarnya apa yang menjadi faktor-faktor dari penyebab Iya. stunting tersebut? Jadi kalau bicara stunting, penyebab utamanya itu hanya dua gitu ya, karena faktor konsumsi makanan yang tidak cukup gitu ya. Jadi stunting ini kekurangan nutrisi dalam waktu yang lama, kronis gitu ya, yang sehingga akhirnya penampakannya itu adalah perawakan yang pendek gitu ya. Jadi yang pertama itu asupan yang kurang. Yang kedua adalah faktor lingkungan atau penyakit infeksi. Ya, jadi kalau ada sakit gitu ya, orang jadi lebih rentan, resiko terhadap penyakit jadi lebih banyak gitu ya karena faktor lingkungan tadi, sehingga untuk tumbuh gitu ya itu terhambat. Itu adalah penyebab utamanya. Tapi kalau ditarik lagi gitu ya penyebab yang lain itu sangat banyak. Jadi bagaimana orang tidak bisa makan itu karena akses ekonomi gitu ya, karena mungkin pangan yang tidak cukup gitu ya, atau mungkin karena pengetahuan ibu. Nah tadi juga sempat disampaikan bagaimana orang tua itu mempersiapkan diri, jadi harus tahu nih gitu ya anaknya akan dikasih makan apa gitu ya, umur segini ini harus apa yang diberikan gitu ya. Nah yang seperti itu ketika tidak dibekali maka ibu tidak akan bisa memberikan pola asuh yang baik. Nah kemudian kalau penyakit infeksi ini bisa karena faktor lingkungan, sanitasi yang kurang baik gitu ya. Kemudian juga bisa karena ibu tidak tahu gitu ya, sehingga mungkin menyediakan makanan tidak bersih gitu ya, hygiene-nya tidak bisa gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi faktor di luar itu pun juga besar. Tapi faktor penyebab utamanya adalah tadi asupan yang kurang dan penyakit infeksi. Itu penyebabnya. Tapi kalau kita berbicara keluarga gitu ya, jadinya memang gitu ya peran keluarga jadi sangat besar gitu ya. Karena semuanya berawal dari penyedia makanan di rumah, siapa? Ibu gitu ya. Karena anak kan belum bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi ibu harus pinter, harus tahu itu yang terjadi gitu ya. Sehingga akhirnya anak bisa terjaga dari stunting. Jadi memang asupan itu yang paling menjadi faktor utama ya Ibu ya. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi. Mungkin dulu ketika stunting ini pertama kali muncul ada sejarah nih, kisah sejarah stunting begitu dari mulai kondisi lingkungan sebuah masyarakat yang tidak sehat akhirnya menyebar begitu dan membuat sebuah stunting tadi. Dan bagaimana sebenarnya pencegahan stunting yang sangat tepat untuk dilakukan Ibu Farida. Tapi sebelum dijawab kita akan jeda terlebih dahulu, masih dalam Tajam Dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyandoko, Kepala DP3AKP Kabupaten Jember, mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk ramai berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember. Di situ ada layanan J-Bangga, ada konsultasi perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas.
Oke, mari silakan berbondong-bondong hadir di Lipo Mall Jember bersama DP3KB akan mendapatkan layanan perempuan berdaya, anak terlindungi, keluarga berkualitas. Terima kasih, selamat datang di Lipo Mall Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.